Oke, kembali lagi di Story with Ezra. Nah, kebetulan gue record video ini di lab ya, habis kelas pagi. Jadi, karena nggak ada jadwal sampai nanti sore ya, ketimbang gabut, gue decide buat lanjut penjelasan materi di seri The Web. Jadi, mohon maaf kalau semisal audionya agak menggema atau echo atau mungkin kurang jelas karena gue nggak record di ruangan pribadi gue. Nah, di part sebelumnya gue udah menjelaskan tentang apa itu HTTP beserta ekstensinya yaitu HTTPS. Nah, pada part ketiga ini kita akan mulai masuk ke komponen dari sebuah web. Kita akan belajar penyusunnya sebuah web itu kayak gimana, cara dibangunnya kayak gimana, cara dia di-render ditampilkan tuh kayak gimana. Nah, kita akan belajar detail untuk topik itu. Nah, untuk keynote sendiri ada 5 poin yang perlu kalian pelajari. Poin yang pertama adalah tentang bagaimana sebuah web itu dibangun dari awal sampai akhir. Jadi komponen penyusunnya itu apa saja dan untuk apa kita membutuhkan komponen-komponen tersebut. Nah, terus cara membangunnya itu sekilasnya seperti apa. Nah, kita akan belajar masalah itu. Nah, untuk poin yang kedua adalah bagaimana caranya sebuah web itu ditampilkan atau di-render sampai bisa muncul di layar device kalian. Nah, itu kan sebenarnya tugasnya peramban atau browser. Nah, kita akan belajar sedikit detail untuk konsep tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah kerangka dari sebuah web. Jadi, web itu punya sebuah layout nih, sebuah struktur, sebuah kerangka. Nah, untuk apa kita membutuhkan itu dan cara membuatnya kayak gimana? Nah, kita akan belajar di poin yang ketiga. Selanjutnya poin yang keempat, kita akan belajar tentang konfigurasi style seperti warna tema, ukuran font, ukuran komponen, dan sebagainya untuk tampilan dari sebuah web. Nah, ini untuk stylingnya nih. Nah, terakhir untuk poin yang kelima adalah kita belajar tentang bagaimana caranya kita memberikan sebuah algoritma, sebuah logic, sebuah script untuk sebuah web. Oke, masuk ke poin yang pertama yaitu tentang bagaimana caranya web itu dibangun. Nah, pada video gue yang membahas HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, gue ada sebut secara sekilas tentang komponen-komponen atau file-file apa saja yang diambil oleh protokol HTTP ketika suatu browser mengakses server web tertentu. Nah, ada beberapa komponen. Kalian fokus yang atas dulu karena yang bawah ini merupakan protokol. Kita belum membahas materi itu. Kita fokus ke yang layer atas. Nah, ada 3 komponen utama. Yang pertama ada HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini merupakan suatu bahasa markup yang digunakan oleh teknologi web untuk membentuk suatu layout, suatu struktur pada aplikasi atau halamannya. Nah, untuk pembahasan detailnya aku bakal bahas di poin berikutnya nanti. Nah, selanjutnya ada CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi CSS merupakan konfigurasi styling pada halaman web kalian. Contoh, ketika kalian ingin memberikan suatu warna pada suatu komponen, ketika kalian ingin merubah ukuran font pada suatu komponen ataupun merubah ukuran komponen itu, width height-nya semisal. Nah, itu konfigurasinya bisa dimasukkan ke Cascading Style Sheet. Jadi anggaplah HTML itu layout-nya, CSS itu style-nya atau konfigurasi stylingnya. Nah, selanjutnya ada JavaScript atau JS. Nah, JavaScript ini merupakan script atau logika utama pada aplikasi web kalian. Contoh, kalian punya aplikasi penghitung stok berupa kalkulator misal. Nah, perhitungan aritmatika atau proses data di dalamnya itu bisa dilakukan di JavaScript. Nah, ketiga komponen ini merupakan komponen dasar yang paling basic ketika kalian ingin mengembangkan suatu aplikasi web. Jadi saran gue, sebelum kalian lanjut ke teknologi yang lainnya, ketika kalian ingin mengembangkan suatu web, kalian harus kuasai ketiga komponen ini dulu. Nggak perlu yang jago-jago banget, tapi minimal kalian paham basicnya, paham kulitnya.
biar kalian tahu gimana caranya web itu dibangun dan bekerja secara optimal. Nah, untuk komponen yang web APIs ini kita belum masuk ke materi ini karena kita masih membahas basicnya aja, dasarnya aja. Tapi spoiler dikit, untuk yang komponen web APIs itu biasanya digunakan ketika aplikasi web kalian butuh untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan server. Semisal kalian butuh simpan data secara sinkron atau asinkron, kalian butuh validasi data, kalian butuh pencarian atau filtering data di situ pada database server. Nah, kalian membutuhkan APIs atau Application Programming Interface. Nah, di sini gue mau contohin bentuknya kayak gimana sih kalau semisal kalian mengakses suatu web menggunakan browser atau peramban. File-file yang tadi gue jelasin seperti HTML, CSS, dan JS itu tampilannya atau bentuknya kayak gimana gitu kan. Nah, contoh di sini gue mengakses suatu website dengan domain israelazwari.verasol.app. Nah, inilah tampilannya. Terus coba gue klik kanan, terus inspect element. Jadi inspect element merupakan fitur dari browser yang digunakan untuk menginspeksi atau melihat secara detail suatu komponen atau elemen pada halaman web. Nah, kalian klik aja tab network. Nah, di tab network itu ada beberapa file di sini. Ini contoh gue refresh ulang. Nah, di sini ada beberapa file yang kalian lihat di tab network. Nah, untuk HTML-nya itu ada di paling atas dengan type dokumen. Jadi type dokumen ini merupakan HTML atau Hypertext Markup Language yang digunakan sebagai layout atau struktur pada aplikasi web yang tampil di sini. Nah, untuk tampilannya tuh kayak gini ya. Ini di paling atas kan ada doctype HTML yang menandakan bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML. Nah, selanjutnya untuk CSS-nya itu ada di sini, ada .css di sini. Nah, gue filter. Nah, inter.css ini digunakan untuk stylingnya. Nah, pada kasus ini dia digunakan untuk style dari fontnya. Jadi kalau pengen pakai font namanya font inter gitu kan. Nah, itu bisa di set menggunakan CSS atau cascading style sheet. Nah, yang terakhir ada JavaScript-nya atau JS. Nah, JS ini digunakan sebagai logika atau logic ketika kalian mengakses suatu halaman web gitu kan. Nah, ini ada beberapa contoh JS yang diambil dan dikompil di run ketika kalian mengakses halaman ini. Ada beberapa file di sini. Nah, setelah kalian belajar tentang cara kita membangun dan komponen-komponen dari sebuah web, kita akan membahas bagaimana dari komponen-komponen tersebut dirender, disatukan, dan ditampilkan pada browser kalian. Dan sekarang kita masuk ke topik bagaimana caranya web itu di-render dan ditampilkan pada halaman browser kalian di layar device kalian gitu kan. Jadi proses ketika browser sudah mendapatkan file HTML, CSS, dan JS yang kalian pelajari di poin sebelumnya, dia akan melakukan suatu proses yang namanya parsing. Jadi parsing itu dia menganalisis dan juga menerapkan komponen-komponen yang sudah di proses tersebut, gitu kan. Nah, untuk file HTML dia akan diparse ke sesuatu objek yang namanya DOM atau dokumen object model. Jadi DOM ini merupakan suatu application programming interface atau API yang merepresentasikan suatu elemen, suatu komponen yang ada pada HTML itu sendiri. Nah, untuk proses penggunaannya dia bisa digunakan lewat JavaScript atau JS dengan pendekatan object oriented programming. Jadi object oriented representation di situ. Jadi contoh kalian punya suatu tombol atau button, ya kalian bisa mengakses objek button itu lewat JavaScript nantinya. Nah, sama seperti DOM, untuk file CSS atau style-nya dia akan diparse ke suatu objek namanya CSSOM atau Cascading Style Sheet Object Model. CSS Object Model gitu kan. Sama seperti DOM, dia merupakan suatu API yang merepresentasikan suatu konfigurasi CSS yang ada. Nah, dia digunakan untuk konfigurasi dan manajemen style yang bisa diakses melalui JavaScript. Karena dia kan merupakan suatu objek model gitu kan.
Nah, selanjutnya ada render tree. Jadi render tree itu merupakan suatu kumpulan node dan juga kumpulan objek. Ya, bayangkan ada suatu pohon, dia ada banyak cabangnya. Nah, di ujung cabang itu dia ada elemennya, misalnya ada objeknya. Nah, akan membentuk suatu pohon yang bernama render tree. Jadi dari kumpulan DOM dan juga CSSOM itu akan membentuk render tree. Kesimpulannya seperti itu. Jadi tahapannya ketika browser itu melakukan rendering suatu website, dia akan menerima dulu nih. Dia akan menerima HTML dari server, dia akan memproses ya, parsing HTML itu ke DOM atau dokumen object model. Nah, selanjutnya dia akan memproses atau parsing si stylenya juga atau CSS-nya juga ke CSSOM. Nah, setelah DOM dan CSSOM sudah jadi, dia akan mengumpulkan ya semua komponen DOM dan juga CSSOM tersebut ke suatu render tree. Nah, baru selanjutnya browser akan membuat layout ya, menampilkan layout pada setiap elemen di render tree. Jadi contoh ada button, contoh ada image, di situ dia akan menyiapkan layoutnya atau wadahnya. Nah, baru proses terakhir, browser akan menampilkan informasi, data, dan juga nilai-nilai lainnya ke jendela layar atau display window. Nah, ini merupakan tahap akhir dari browser untuk menampilkan halaman web page. Dia dinamakan dengan proses painting di situ. Nah, mungkin kalian ingin tahu nih bentuknya render tree pada suatu browser itu seperti apa gitu kan. Nah, ini merupakan tampilan ya skema dari render tree ketika browser sudah memproses DOM dan juga CSSOM. Jadi seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, si HTML ini dia punya dua komponen utama, ada head dan juga ada body. Kalau di HTTP itu kan ada header dan juga ada body gitu kan. Nah, di HTML ada head dan juga body. Bayangkan seperti kop surat, head itu menyimpan metadata atau informasi tambahan pada halaman web. Sedangkan body merupakan isi utama ya, elemen-elemen pada halaman web tersebut. Nah, untuk head sendiri di sini dia ada beberapa tag yang disediakan, ada meta, title, link, dan juga script. Jadi umumnya yang ada di head itu seperti judul web page atau halaman webnya. Terus ada script yang akan digunakan ya. Jadi definisi JavaScript-nya yang akan digunakan itu ada di elemen head. Terus ada beberapa link untuk CSS-nya dan juga ada tag meta untuk informasi tambahan pada halaman webnya. Nah, selanjutnya ada body atau isi konten dari halaman web. Nah, di sini ada banyak tag-tag yang bisa ditambahkan. Nah, contoh pada tag T atau paragraf, di sini dia memiliki node nih, dia memiliki cabang yang berupa objek link dengan tag A di sini. Jadi intinya di sini ada paragraf yang ada linknya. Intinya seperti itu. Nah, untuk render tree ini dia tidak terbatas untuk jumlah node atau cabang di dalamnya. Jadi yang ada di sini itu sesuai kebutuhan. Dan render tree akan diproses secara otomatis oleh browser. Jadi dia akan mengumpulkan DOM terlebih dahulu, mengumpulkan CSSOM, setelahnya baru dia akan bentuk render tree-nya. Oke, mungkin sampai di poin ini kalian paham ya bagaimana caranya browser itu menampilkan elemen dari HTML dan juga CSS. Dia akan melakukan parsing ke DOM dan CSSOM gitu kan, yang udah gue jelasin sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah JavaScript nih atau JS-nya. Jadi kedua file HTML CSS kan udah diparse. Nah, bagaimana caranya JS atau JavaScript itu berjalan pada halaman web kalian? Nah, sebelum gue lanjut, gue pengen jelasin basicnya JS itu kayak gimana nih. Jadi JavaScript merupakan bahasa yang ditafsirkan atau interpreted language. Beda dengan bahasa-bahasa lain yang dikompil, contohnya seperti Java, Kotlin, C, C++, atau compile language lainnya, dia bahasa yang harus dikompil dulu kan. Kalau compile language itu dia dikompil ke bentuk biner, baru dia dijalankan oleh mesinnya, oleh komputernya. Beda dengan JavaScript atau interpreted language lainnya.
Jadi interpreted language lainnya itu contohnya seperti Python, PHP, dan sebagainya. JavaScript adalah salah satunya. Jadi dia nggak di-compile, tapi dia dijalankan, ya, dia ditafsirkan. Nah, untuk menjalankan JavaScript, kita butuh suatu interpreter, ya, istilahnya itu interpreter untuk menjalankan suatu interpreted language. Nah, untuk menjalankan JavaScript itu kita membutuhkan yang namanya JavaScript engine atau mesin dari JavaScript-nya. Nah, JavaScript engine ini yang biasa di include-kan ketika kalian menggunakan browser atau menginstal sebuah browser. Yaitu kenapa browser itu relatif ukurannya besar. Google Chrome aja mungkin udah 100 MB ketika kalian install ke device kalian. Karena dia udah menginclude-kan JavaScript engine ini. Supaya ketika kalian mengakses suatu web, ya, browser bisa mengeksekusi kode JavaScript-nya secara otomatis. Nah, mungkin kalian juga penasaran nih, engine tuh fungsinya yang lebih detail buat apa gitu kan, dan kenapa harus ada engine, terus jenis-jenisnya apa aja tuh engine. Nah, JavaScript engine itu berbeda sesuai dengan browser atau peramban yang digunakan. Contoh, ketika kalian menggunakan Google Chrome, dia ada yang namanya V8 engine di sini. Dia ada Project V8. Ini Project V8 merupakan project JavaScript engine yang utama, yang official, yang digunakan pada browser Google Chrome. Dan Project V8 ini di komunitas itu paling disukai, ya, paling sering digunakan karena performanya paling bagus, walaupun dia boros resource. Jadi kalian kalau menggunakan Google Chrome itu kan kalian lihat resource penggunaan RAM-nya atau mungkin CPU-nya itu kan relatif besar, ya. Tapi dengan resource yang besar itu kalian mendapatkan performa yang optimal juga, yang paling cepat di antara browser lain gitu kan. Nah, itu ketika kalian menggunakan Google Chrome, jadi engine-nya namanya V8. Nah, ketika kalian menggunakan Firefox, ya, Mozilla Firefox, itu ada yang namanya SpiderMonkey. Nah, ketika kalian menggunakan Safari seperti yang saya gunakan sekarang ini, itu ada yang namanya JavaScript Core. Nah, terus ada browser Internet Explorer yang sekarang itu jarang banget digunain karena udah out of date gitu ya, udah sering lag gitu kan, performanya nggak bagus. Nah, dia menggunakan engine bernama Chakra. Nah, dari engine ini dia cara kerjanya sebetulnya kurang lebih sama. Dia menggunakan suatu konsep yang namanya call stack dan juga heap di dalam engine-nya. Nah, maksudnya itu apa bang, call stack dan juga heap gitu kan. Jadi gue mencoba menjelaskan secara sesimpel mungkin supaya kalian paham untuk nangkepnya. Karena ini sebenarnya konsep programming juga. Kalau kalian belum punya basic programming nggak apa-apa, gue bakal nge-simplify penjelasan gue. Jadi call stack digunakan untuk menyimpan antrian, ya, atau sebetulnya queue dalam proses eksekusi kode. Jadi kode JavaScript yang sebegitu banyaknya dia akan dieksekusi satu baris per baris lainnya. Jadi nggak langsung semua kode dijalankan tuh, nggak, dia akan menjalankan satu baris seperti itu. Nah, per baris kodenya dia akan dimasukkan ke suatu antrian di dalam call stack. Nah, yang paling awal masuk yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Konsep seperti ini dinamakan first in first out atau FIFO. Jadi call stack digunakan untuk menyimpan, ya, atau queue dalam proses eksekusi kodenya. Nah, dalam mengeksekusi sebuah kode, kalian akan menggunakan suatu memori ini. Contoh, kalian punya kode untuk membuat variabel X bernilai 10. Jadi kan kalian perlu menyimpan nilai 10, ya, angka 10 itu ke suatu tempat tertentu atau memori tertentu. Nah, untuk memorinya itu ada di heap. Jadi heap itu istilahnya unstructured memory yang digunakan oleh JavaScript engine, digunakan untuk menyimpan nilai pada kode yang digunakan, atau dia digunakan sebagai memori lah intinya di situ. Nah, dari call stack dan heap ini yang digunakan untuk memproses kode JavaScript kalian. Karena sebenarnya suatu mesin, suatu komputer itu kan hanya paham angka 0 dan 1, ya, dalam bentuk format biner. Jadi supaya kode yang ditulis kalian itu bisa dipahami oleh mesin, ya, oleh browser, oleh device perangkatnya,
Jadi JavaScript Engine harus mentranslasikan kode JavaScript itu ke bentuk biner 0 dan 1 supaya bisa dijalankan oleh mesinnya tentunya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana caranya kita menyusun suatu kerangka, suatu struktur dari halaman web. Nah, setelah kalian belajar tentang bagaimana caranya suatu browser itu melakukan rendering dari komponen-komponen web seperti HTML, CSS, dan juga JS, gue sekarang mau masuk ke teori ya, penjelasan dari teknologi tersebut. Nah, di sini ada HTML atau Hypertext Markup Language, di mana teknologi ini dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Nah, kita ketemu sama Bang Tim lagi nih. Jadi ketika si tim ini mengembangkan project World Wide Web ya, beserta protokolnya atau HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dia mengembangkan suatu markup language bernama HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, bahasa markup atau markup language ini berbeda dengan bahasa pemrograman atau programming language ya, berbeda. Karena markup language itu digunakan untuk text encoding system, di mana dia mendefinisikan suatu struktur atau format untuk enkapsulasi data tertentu di situ. Beda dengan programming language yang digunakan untuk eksekusi logika ya, logic. Di mana rata-rata programming language itu dikompil atau diinterpret ya, tergantung jenisnya. Sedangkan markup itu enggak seperti itu, dia beda kebutuhan. Markup itu digunakan untuk enkapsulasi data dan menyimpan struktur tertentu di situ. Jadi HTML merupakan markup language, bukan programming language. Kalau misal kalian menganggap kalau HTML itu programming language, itu salah. Atau mungkin rekan-rekan atau teman-teman kalian masih menganggap HTML itu programming language, itu salah. Jadi tolong dibenarkan bahwa HTML adalah markup language. Dia merupakan bahasa markup yang digunakan dan dipahami oleh web browser atau peramban gitu kan. Nah, untuk bentuk atau format dari HTML, gue tadi udah sedikit spoiler. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi dia dinotasikan dengan doctype HTML untuk menandakan bahwa dokumen tersebut adalah bertipe HTML. Nah, dia harus menggunakan tag HTML di sini nih. Ini istilahnya tag ya. Jadi ada opening tag dan juga ada closing tag. Jadi tag pembuka dan tag penutup. Ini adalah style dari markup language. Jadi HTML menggunakan style seperti ini ya. Ada opening tag, ada closing tag. Nah, di dalam tag HTML ada dua komponen utama yang udah gue jelasin tadi. Ada komponen head dan juga komponen body di sini. Head digunakan untuk menyimpan informasi tambahan atau istilahnya metadata dari suatu halaman web. Contoh, web itu kan bisa dikasih title atau judul ya. Nah, judulnya itu ada di tag head di sini. Nah, untuk body dia menyimpan elemen dan juga komponen yang akan ditampilkan ke halaman webnya. Contoh, di sini dia ada div atau suatu section, suatu bagian tertentu. Nah, di dalam div-nya dia ada paragraf. P itu dia representasi dari paragraf dengan nilai text hello world. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari HTML. Nah, ada juga tag heading nih di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Ada heading 1 sampai 6, tergantung ukuran gitu kan. Nah, ini contoh-contoh dari tag HTML. Nah, untuk lebih lengkapnya, gue harapin kalian bisa belajar lebih lanjut di referensi yang gue kasih nantinya. Karena jujur li komponen HTML itu banyak. Gue nggak bisa bahas di satu video ini. Kalian harus explore sendiri. Nah, setelah kita belajar tentang kerangka dari sebuah web, kita akan membahas bagaimana caranya kita memberi styling atau kustomisasi visual pada web tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke CSS atau Cascading Style Sheet. Jadi setelah penjelasan yang tadi tentang sekilas tentang CSS ya, kalian tahu bahwa CSS itu digunakan untuk styling dari suatu halaman web. Nah, jadi teorinya CSS merupakan style sheet language. Nah, ada istilah baru lagi nih, style sheet language atau style language ya.
Dia mirip seperti markup language, tapi dia digunakan untuk mengekspresikan suatu presentasi dari dokumen yang terstruktur. Contoh, dia digunakan untuk melakukan styling dari markup language seperti HTML atau bahasa lain seperti XML. Nah, jadi CSS ini dia digunakan sebagai teknologi pada project workflow web bersandingan dengan HTML dan juga JavaScript yang digunakan untuk styling dari halaman webnya. Nah, untuk bentuknya sendiri dari suatu CSS itu contoh seperti ini. Dia ada beberapa cara penerapannya. Contoh ada cara penerapan yang bernama inline, ya. Inline attributes. Jadi pada suatu tag HTML, contoh di sini ada tag heading 1, H1, dia bisa menggunakan atribut name lalu nilai dari CSS-nya. Di mana sintaks seperti ini dia akan mengaplikasikan style CSS ke elemen H1 yang ada di sini. Nah, ada juga kalian bisa mendefinisikan stylenya di tag meta, ya, tag meta pada HTML atau head, ya, tag head di HTML. Kalian bisa tentukan tag style seperti ini, baru kalian isi nilai dari stylenya atau CSS-nya. Nah, kalian bisa isi banyak di sini. Jadi nggak cuma dalam bentuk simple, ya, seperti inline di sini. Nah, atau juga kalian bisa pisahkan file. Jadi kalian buat file baru, semisal namanya file.css. Nah, baru kalian import filenya menggunakan tag link di sini. Di mana tag link ini dia dimasukkan ke tag meta atau tag head pada halaman HTML. Nah, untuk jenis-jenis elemen, ya, jenis-jenis sintaks CSS-nya itu jujur ada banyak. Ya, nanti gue sarankan kalian belajar sendiri dulu, kalian explore sendiri dulu tentang materi-materi dari Cascading Style Sheet. Nah, sekarang pembahasan terakhir yaitu tentang bagaimana caranya kita menambahkan logic, algoritma, atau script pada halaman web. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari JavaScript. Nah, gue udah bahas sekilas tadi bahwa JavaScript ini merupakan suatu interpret language, ya, dia merupakan suatu programming language juga yang digunakan untuk logika utama dari suatu halaman web. Nah, gue tadi juga udah sebut bahwa JavaScript adalah interpret language atau bahasa yang ditafsirkan. Memang pada awalnya dia dirancang seperti itu. Tapi semakin berkembangnya teknologi, ya, khususnya di browser modern yang sekarang ini, browser itu dia ada fitur yang namanya just-in-time compilation atau proses kompilasi yang dilakukan ketika runtime atau proses berjalan. Nah, inilah fitur yang akan menggantikan dari proses interpreting, ya. Jadi JavaScript yang sekarang, ya, kebanyakan itu dia digunakan sebagai just-in-time compiled language. Dia bahasa yang dikompil namun menggunakan konsep JIT atau just-in-time. Jadi dia biasa dipanggil juga sebagai dynamic translation atau runtime compilations. Nah, gue nggak bakal jelasin secara detail konsep ini. Gue pengen kalian research sendiri, ya, explore sendiri, karena kalau semisal gue jelasin itu di satu video ini bakal kepanjangan nanti. Nah, untuk bentuk sintaks dari JavaScript itu contohnya seperti ini. Jadi mirip-mirip seperti programming language lainnya. Di sini kalian bisa membuat suatu variabel, kalian bisa mencetak nilai ke konsol, atau mungkin kalian bisa melakukan operasi aritmatika di sini. Jadi semua logika yang bisa kalian lakukan di bahasa pemrograman, kalian juga bisa lakukan di JavaScript. Nah, ini contoh pembuatan variabel nih di sini. Ada variabel x2 dengan nilai undefined, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini adalah kode JavaScript yang digunakan untuk memanajemen DOM atau dokumen object model yang gue jelasin sebelumnya di HTML. Yang udah diparse oleh browser, dia akan membentuk suatu DOM atau dokumen object model. Dimana untuk memanajemen DOM kalian bisa menggunakan JavaScript. Nah, contoh kodenya itu seperti ini. Ini salah satu contoh suatu algoritma untuk menghitung bilangan faktorial menggunakan bahasa pemrograman JavaScript.
Contohnya seperti ini gitu. Nah selanjutnya gue pengen bahas terkait versinya nih. Nah sebenarnya versi-versi dari JavaScript itu agak fucked up ya memang, karena jujur JavaScript itu dianggap sebagai bahasa terburuk oleh komunitas. Bahkan pada masa lalu ya, ketika JavaScript itu masih dikembangkan di awal waktu, dia dianggap sebagai sidekick language atau bahasa yang seadanya gitu loh, yang dipakai secukupnya seadanya, karena dia dianggap sebagai bahasa yang lambat dan juga mengganggu atau annoying, karena banyak orang itu biasa menyalahgunakan fitur-fitur yang ada di JavaScript. Nah untuk versi ya, semakin seiring berkembangnya teknologi ya, tentunya JavaScript memiliki updates tertentu yang membuat bahasa itu lebih performan, lebih bagus dari sisi performanya dan juga dari sisi fitur dan juga keamanannya. Nah JavaScript ini dia dikembangkan ya, dia diinvent oleh Brendan Eich pada tahun 95. Jadi dia nggak dikembangkan oleh tim, dia beda pengembang lagi nih. Nah JavaScript dikembangkan oleh Brendan pada 95. Selanjutnya dia dikembangkan oleh organisasi bernama Netscape yang dia merilis JavaScript versi 1. Inilah awal mula dari versi JavaScript di tahun 96. Nah selanjutnya Netscape ini dia mengajukan JavaScript ke instansi non-profit bernama ECMA International. Jadi inilah suatu instansi atau organisasi untuk Information and Communication System yang digunakan untuk menstandarisasikan suatu teknologi tertentu. Nah dari situ JavaScript memiliki suatu standar bernama ECMA Standard, atau orang-orang biasa menyebut ECMAScript sebagai produknya. Jadi kalau kalian nanti dengar istilah ECMAScript, itu merupakan suatu standar untuk JavaScript ya, Standard for Scripting Language. ECMAScript itu bisa disebut sebagai IS. Jadi ada JS, ada IS. Nah kalian harus benar-benar membedakan. Tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama merujuk ke JavaScript. Codingannya pun sama, hanya beda istilah saja. Nah dari ECMAScript yang pada tahun 97 itu rilis versi 1. Nah untuk selanjutnya sampai pada detik ini pun masih digunakan ECMAScript sebagai standarnya, karena di ECMAScript inilah JavaScript menjadi lebih stabil dan performanya lebih baik ketimbang sebelumnya. Nah untuk versi-versi browser yang kalian gunakan itu sebenarnya juga mendukung versi-versi ECMAScript tertentu. Jadi nggak semua ECMAScript itu didukung di semua browser. Contoh, untuk ECMAScript versi 5 di tahun 2009 itu hanya di support ya, didukung oleh browser-browser dengan versi yang ditentukan di sini. Selain itu dia tidak akan bisa menjalankan ECMAScript. Mungkin di ECMAScript yang versinya lebih tinggi gitu kan, dia nggak bisa dijalankan di browser-browser ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah itu mungkin sekilas untuk JavaScript. Untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, gue harap kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa baca-baca dan juga explore sendiri. Nah mungkin sekian yang bisa gue sampaikan buat materi fundamental web. Nah sampai part kali ini gue harap kalian sudah paham ya tentang dasar dari web itu seperti apa, HTTP, HTTPS, dan sebuah basic dasar komponen dari web. Gue harap kalian udah dapet esensinya dari situ. Nah untuk part berikutnya gue bakal bahas pengembangan dari sebuah web. Jadi kita langsung masuk ke teknis nih di part berikutnya. Nah mungkin gitu aja. Kalau misal kalian suka dengan video ini silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Mungkin bisa subscribe juga kalau misal kalian pengen konten-konten seperti ini di lain waktu. Gitu aja. See you on the next video. Bye bye.